Baik, assalamualaikum pemirsa Cahaya Maha Cahaya. Kita masih bersama Ustadz Muhammad Nurani di sini dengan tema adab makan dan minum menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Silakan dilanjutkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah, masih bersama kami. Kemudian kita masuk kepada adab ketika makan. Tadi sebelum makan, sekarang ketika makan. Yang pertama, mulailah dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya ay yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalih falyaqul bismillah awwala wa akhirah. Kata Nabi, apabila kalian mau makan, hendaklah ucapkan bismillah. Tapi kalau apabila kalian lupa membaca bismillah, maka ketika apa kamu ingat, baca langsung. Tapi bacanya bukan bismillah lagi, sambung bismillah awwalahu wa akhirahu. Artinya bismillah awal dan bismillah akhir. Meskipun satu suapan lagi, baru kita sadar, oh aku tidak bismillah nih, maka langsung kita bismillah. Iya. Gitu. Tapi menurut riwayat, syaitan itu akan memuntahkan. Iya. Karena kita baca nggak pakai bismillah, syaitan ikut makan. Pas kita baca bismillah, dimuntahkan lagi. Berarti kita bakal makan muntahannya tadi. Waliyadzubillah. Makanya kalau orang nggak bismillah itu merasa lapar, terus lapar. Walaupun kenyang juga nanti lapar lagi. Kata orang Banjar, ada cacingan, padahal itu setan yang mengikutinya. Yang kedua, mengakhirinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bolehkah berdoa Allahumma barik lana fima razaqana wa qina adzabannar? Boleh, karena itu doa bagus. Kemudian apalagi Nabi Muhammad bersabda, man akala ta'aman, apabila setelah makan lalu dia berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, siapa yang usai makan lalu dia membaca tadi doa tadi alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ya Allah, segala puji Engkau yang memberikan makanan tanpa ada kekuatan aku, makanan ini ada dengan sendirinya di sini izinmu. Yang sayur mayur ini dari Basarang, ya kan, dibawa oleh tukang sayur jam 3, jam 4, lalu menyediakan sampai masak jam 10 pagi. Kita bersyukur, ini luar biasa nikmat yang jauh sana dibawa untuk kita makan. Sampai jadi, akhirnya ada di rumah kita. Masya Allah. Ada kacang dari mana? Dari Banjarmasin, beras dari Gambut. Masya Allah. Allah beri anugerah ini. Maka kita patut bersyukur dengan ucapan seperti tadi. Coba dipikirkan. Kata Nabi, siapa yang membaca doa tadi, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Perut kenyang, dosa diampuni, lidah enak. Coba pikir. Iya. Jadi yang halal itu nikmat dan berkah. Ini pentingnya ilmu. Coba kalau gak berilmu, makan kenyang, gak dapat pahala, dosa gak diampuni. Tapi kalau baca doa ini, syaratnya cuma mau berdoa saja. Syaratnya satu saja, mau membaca doa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Silakan resep, nanti silakan dihafal pemirsa doa dari Nabi Muhammad alaihi wasallam. Di sini saya juga mau menghafal. Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, hendaklah makan dengan menggunakan 3 jari. Kemarin sudah dijelaskan. Kemudian mengecilkan suapan. Nah, jadi kalau suapan pelan-pelan, kecil, kalau bisa jangan kayak gini. Semua dimakan langsung. Apalagi 2 belah tangan, Masya Allah. Nah, ini sesuatu yang tidak terpuji ya. Memegang ikan sebelah kanan, kemudian kerupuk sebelah kiri. Ikan sebelah kanan. Kalau bisa tangan kiri ini jangan ikut praktik, jangan ikut aktif, jadi di belakang. Nah, kalau melatih itu gitu, ikut seperti biasa gitu. Pokoknya jangan ikut ini. Karena ini untuk pembersihan aja. Jadi makan kanan seperti itu. Kecuali kita pakai garpu sendok bisa. Tapi kalau tangan cukup satu ini cukup, bisa pakai tulang dan sebagainya bisa kalau dibiasakan. Kemudian mengunyah dengan baik. Nah, mengunyahnya dengan pelan. Gigi jangan kelihatan, jangan terbuka. Wow, gitu. Kurang bagus. Jadi mulut
Apalagi yang bersuara tuh Ustaz. Sambil ngomong. Sumber-sumber, masya Allah. Mak kunyahan masih ada, masya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Soal adab itu. Nah, dan kurang nyaman dilihat. Iya betul. Nasi di sini berhamburan, masya Allah. Jadi kunyahnya pelan-pelan dan lebih nikmat seperti Iya, dinikmati lah makan. dinikmati. Nah, mantap. Kemudian apa lagi? Hendaknya makan dari bagian pinggir makanan. Nah, ini. Jadi ini piring nasi. Jangan kita mengucal bahasa Banjarnya di tengah, tapi mulailah dari pinggir kanan. Karena di situ keberkahannya. Pinggir, terakhir di tengah. Gitu. Jangan langsung di tengah. Biasanya kan orang mencari mana ikannya aja. Dihambur semuanya. Dihambur dulu, mana isinya nih telurnya. Ternyata kan ada tempe aja isinya. Masya Allah. Nabi Muhammad bersabda, diriwayatkan dalam Sayyidina Umar bin Salamah radhiyallahu an, "Ya gulam, samillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam ketika di sampingnya ada seorang anak yang makan dengan tangan kiri, lalu kata Nabi, makanlah dengan ucap bismillah, makan dengan tangan kananmu, dan makan apa yang terdekat denganmu. Jangan menjangkau yang menjangkau namanya bahasa Banjar, jangan. Ada sebuah riwayat bahwa seseorang makan tangan kiri, minum tangan kiri, lalu Nabi Muhammad, minumlah kamu dengan tangan kanan. Apa katanya? Aku nggak bisa ya Rasulullah. Padahal bisa. Dia hanya memberi alasan saja. Apa yang terjadi? Seorang periwayat saksi hidup menceritakan bahwa sejak itu tangannya stroke, tidak bisa berbuat lagi makan. Berbuat yang kan bisa, menulis apa, tapi makan nggak bisa. Kayak bergetar tangannya. Jadi tangan kiri aja sampai meninggal dia. Ini namanya jaga kita ini katulahan dengan Nabi Muhammad SAW, karena kesombongannya tidak mau dinasihati Nabi. Nabi yang menasihati, apalagi cuma ulama, masya Allah. Kemudian apa lagi? Hendaknya mengunyah makanan dengan baik mengunyahnya. Mudah-mudahan juga Al-Fakir bisa mengamalkan. Menjilat tempat makanan dan jari tangan sebelum membersihkannya. Jadi kalau bisa, kalau tidak, kalau di rumah sendiri tempatnya pun dijilat. Tapi kalau tempat orang cukup kita tangan aja. Kadang-kadang ada orang ini nggak suka melihat. Jadi kalau kita daripada kesannya kurang bagus, nanti orang mengemehkan sunnah Nabi, cukup di dalam rumah saja seperti itu. Yang berikutnya, apabila ada makanan jatuh diambil dini, tapi yang kotorannya itu dibuang. Misalnya kan jatuh kan, nah kan kotor, nah sisi bawahnya dibuang, gitu. Kan ya, yang di atasnya kan. Apalagi belum sampai 5 menit katanya. Iya, biasa banyak yang bilang tuh. Belum 5 menit diambil lagi. Jadi ambil atasnya aja, di bawahnya dibuang. Itu sunnahnya ya, kena kotor. Idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha, kata Nabi, apabila sepotong makanan salah seorang kamu jatuh, hendaklah ia mengambilnya. Wal yakulha wa la yad'ha lisyaitan, dan jangan biarkan syaitan untuk mengambilnya. Syaitan dia mengambilnya. Jadi kalau makanan kita jatuh itu syaitan memakannya itu. Iya. Jangan. Jangan meniup makanan yang masih panas, hendaklah dingin. Kemudian hendaknya menghindarkan dari kenyang yang berlebihan. Hendaknya menyuguhkan makanan kepada yang lebih tua dulu. Jadi kalau kita di majelis, cari yang lebih tua. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ketika orang tua ini sebelah kiri, karena utamanya itu kan sebelah kanan, maka Nabi minta izin. Mohon izin, aku ngasih makanan ke kiri ya, karena ini ada orang tua usianya. Nah, jadi sebelah kanan dulu, kalau itu ada orang tua. Tapi kalau orang tua usianya sebelah kiri berada, maka Nabi minta izin. Masya Allah, adabnya Nabi. Padahal Nabi Rasulullah yang makanan itu milik beliau, tapi beliau minta izin ke sebelah kanan demi mengikuti wahyu daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Apalagi? Nah, kalau di majelis jangan kita memulai makanan dini. Misalnya di situ ada tokoh agama, ada pemimpin kita, jangan memulai makanan dulu sebelum beliau mulai. Tidak, beliau lagi menunggu makanan, kita sudah habis piring. Ya Allah, su'ul adab namanya, rakus namanya itu. Tidak beradab orang itu namanya. Nah, jadi tunggu dulu sampai beliau ayo kita mulai bismillah. Apalagi tuan rumah tidak memulai lagi, masih menyuruh kita sudah membantas dia bahasa Banjarnya. Waliyadzubillah. Kemudian jangan terlalu banyak. Nah, kalau kita makan berdua, sayur lauknya jangan kita mengambil kesempatan. Punya lagi lengah, ambil, jangan. Kalau bisa kita memberikan dia yang terbaik. Jangan dia lengah-lengah. Itu ada burung-burung dia. Oh, bisa. Gak boleh, itu namanya menculasi. Jangan. Kalau bisa kita
mengutamakan teman daripada kita, kayak gitu. Kemudian tidak melihat orang lain. Nah, ketika makan tuh jangan melirik-lirik makan. Kada boleh hukumnya tuh. Kepo sama orang Kepo. lain. Kada boleh, dan orang pun kada merasa nyaman merasa. Apalagi mohon maaf, ada orang hendak mengambil tambahan, dilihatinya. Apalagi kita tuan rumah, orang jadi kada nyaman. Iya. Jadi jangan sampai mata kita melihat ke makanan ke orang lain, cukup ke makanan kita aja yang dilihati. Nah, itu. Karena ulun, karena pribadi pernah bertamu kepada seseorang, pas disuruh menambah, mau menambah, matanya lihat, wah jadi kada nyaman gitu. Waliyadzubillah. Apalagi jangan buang angin, jangan berdehem, jangan seperti meriga kan bahasa Banjarnya. Nggih. Apa namanya? Senjiwa, apa? Sendawa. Sendawa, jangan ditahan. Jangan. Nah, kemudian adab sesudah makan, berhenti sebelum kenyang, sudah mengambil makanan yang jatuh, menggosok gigi dengan jari dan berkumur-kumur, kemudian terakhir hendak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Masya Allah, semoga kita bisa menerapkan itu semua ya Ustadz ya, dan pemirsa di rumah juga bisa mengikuti adab-adab makan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Setelah ini kita akan kembali lagi masih bersama Ustadz Nurani di Cahaya Maha Cahaya dengan tema adab makan dan minum. Tetap bersama kami.